Saya Cynthia Rompas, masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, unjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI. Masa juga berlangsung di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Mahasiswa dari berbagai universitas menyampaikan aspirasinya di area depan dan belakang gedung DPR. Aksi bakar ban bekas dilakukan mahasiswa di gerbang Pancasila yang berada di area belakang gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Mahasiswa menolak Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna pagi tadi. Masa meminta Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan segera dibatalkan karena dinilai masih banyak pasal bermasalah yang dinilai dapat mengancam supremasi sipil. Mahasiswa juga menilai proses revisi Undang-Undang TNI tidak transparan. Sudah menyatakan penolakannya sejak minggu lalu. Masih banyak pasal yang bermasalah di sana, di mana diduga akan mengembalikan militer atau ABRI terhadap jabatan-jabatan aktif di sipil yang diduga akan mengancam supremasi sipil. Dan juga kami menyayangkan proses yang tidak transparan, tidak akuntabel. Sampai sekarang kami masih belum mendapatkan draft resmi hingga ini disahkan. Masih banyak pasal yang bermasalah seperti misalnya pasal 47, pasal 7, lalu juga pasal 53. Dan ini tentu saja akan memperkuat impunitas. Teman-teman, kita tahu banyak dari pelanggaran HAM berat masa lalu diduga terlibat militer di dalamnya. Tapi sampai sekarang belum ada penuntasan penyelesaian yang jelas. Selain di Jakarta, unjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang TNI juga dilakukan mahasiswa di Yogyakarta. Dalam aksinya, mahasiswa mendatangi gedung DPRD Yogyakarta. Mahasiswa datang dengan membawa berbagai spanduk serta poster yang mengkritisi pengesahan dan mengingatkan soal supremasi sipil. Mahasiswa sempat ditemui Ketua Komisi A DPRD Yogyakarta yang ikut menyatakan menolak Undang-Undang TNI. Sebelumnya, jelang pengesahan revisi Undang-Undang TNI di gedung DPR RI, penjagaan ketat dilakukan di area gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Tak hanya polisi, belasan kendaraan taktis seperti mobil barakuda, water cannon, motor personel disiagakan di area depan gedung DPR. Sementara di area samping DPR juga penjagaan ketat dilakukan petugas gabungan TNI Polri. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang dihadiri sejumlah menteri. Usai paripurna, pimpinan DPR yang dipimpin Puan Maharani menggelar konversi yang kembali menegaskan jika proses pembentukan revisi Undang-Undang TNI tetap mempertahankan supremasi sipil. Puan berjanji DPR siap memberikan penjelasan kepada mahasiswa terkait hal-hal yang dirisaukan dari revisi Undang-Undang TNI. Kami berharap dan menghimbau adik-adik mahasiswa yang saat ini mungkin masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan. Nanti kami siap untuk memberikan penjelasan bahwa apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai, bahwa ada berita-berita yang kemudian revisi Undang-Undang TNI ini tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, insya Allah tidak. Meski sudah disahkan, aksi penolakan revisi Undang-Undang TNI digelar di depan gerbang DPR Senayan, Jakarta. Salah satunya dari Amnesty International Indonesia. Mereka meminta revisi Undang-Undang TNI ini tidak disahkan karena banyak pasal yang bermasalah dan berpotensi mengancam supremasi sipil. Selain itu, menurut Amnesty International, militer yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat hingga kini belum dituntaskan. Sampai sekarang kami masih belum mendapatkan draft resmi hingga ini disahkan. Masih banyak pasal yang bermasalah seperti misalnya pasal 47, pasal 7, lalu juga pasal 53. Dan ini tentu saja akan memperkuat impunitas. Teman-teman, kita tahu banyak dari pelanggaran HAM berat masa lalu diduga terlibat militer di dalamnya. Tapi sampai sekarang belum ada penuntasan penyelesaian.